Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali mendengar suara saya, Permana Mega Wijaksana. Kawan-kawan bermanggil saya Kang Ega. Di video kali ini kita akan bahas tentang tips menggali kebutuhan calon pelanggan. Yang dimana ini kita akan coba buat dalam bentuk saat menggali kebutuhan pelanggan melalui WhatsApp. Jadi kalau kita pakai WhatsApp, kita bisa menggali kebutuhan calon pelanggan itu seperti apa. Nah, step pertama yang harus kita lakukan adalah Anda wajib memperkenalkan diri dan milih kesan Anda siap membantu mereka. Maksudnya gimana sih Kang Ega? Jadi gini, seperti yang saya lakukan di bisnis skincare saya, biasanya saya dalam melakukan prospek adalah memperkenalkan diri saya dulu. Saya memperkenalkan nama saya Kang Ega, saya distributor bening Indonesia di kota Depok. Nah, izin Kak ingin membantu Kakak dalam masalah kulitnya. Kalau boleh tahu Kakak saat ini punya masalah kulit seperti apa gitu. Mungkin secara tersirat seperti itu, tapi setiap step-stepnya nanti akan kita jelaskan juga. Nah, kita harus bisa memperkenalkan diri kita sebagai seperti seorang ahli, baik ahli dalam misalnya jualan software, nanti ahli dalam pembuatan softwarenya, atau ahli menggunakan produknya agar lebih maksimal, atau ahli dalam knowledge dari produknya itu sendiri. Jadi tahu produknya itu seperti apa, detail-detailnya. Jadi saat orang bertanya, teman-teman bisa menjawab dengan baik. Nah, itu langkah pertama. Anda harus bisa memperkenalkan diri secara baik dan memberi kesan kalau Anda siap membantu mereka dengan solusi yang akan dihadirkan. Lalu yang kedua, tanyakan profilnya, minimal nama dan aktivitasnya. Nah, dalam melakukan prospek, kita harus minimal banget kenal namanya. Harus tahu namanya. Supaya saat dia udah kasih tahu namanya, kita lakukan 3 kali menyebut namanya. Halo Kak Ega, kalau boleh tahu apa yang bisa dibantu? Oh ya Kak Ega, boleh tahu nggak saat ini punya masalah kulitnya di bagian apa? Halo Kang Ega, halo Kak Ega, kalau boleh tahu masalah jerawatnya itu sudah berapa lama ya? Jadi ulangi nama mereka setidaknya 3 kali untuk memberikan kesan kita friendly gitu. Nah biasanya kalau saya pribadi untuk bisa menggali kebutuhan pelanggan, saya harus mengenal lebih dalam. Pertama, biasanya saya tanya namanya dulu. Nama namanya apa dan kota tinggalnya di mana. Untuk apa? Untuk kota tinggal ini keperluannya untuk nanti kalau misalnya dia closing kita simpan database itu, oh dia tinggalnya di kota ini. Berarti kita enak bisa mengetahui potensial kota yang membeli produk kita berarti dari kota mana. Yang kedua, yang pertama kota ya, yang ketiga bisa ditanya aktivitasnya. Kalau tahu Kak aktivitas saat ini sebagai apa? Nah, sebagai apa ini bisa ditanya misalnya ibu rumah tangga aja Kak misalnya. Langsung kadang dia jawab juga saat ini mahasiswa gitu. Dan misalnya Kak dia jawab juga saat ini seorang ibu rumah tangga. Nah, kenapa aktivitasnya kita harus tahu? Supaya kita tahu masalah apa sih yang sedang dia hadapi. Bisa aja mereka emang mengalami masalah kulit wajah, misalnya kalau dalam bentuk skincare ya. Bisa jadi bukan kulit wajah aja, mungkin dia punya masalah dalam bentuk penghasilan. Nah, nanti kita bisa ngasih solusi yang lain. Entah kalau di kita ngasih dia menjadi mitra, reseller ataupun yang lainnya. Maka kita harus tahu aktivitasnya dulu untuk menggambarkan dia punya uang berapa gitu. Kalau aktivitas ya bisa digambarkan juga seperti itu untuk bertanya kapasitas aktivitasnya. Dan setelah itu, step kedua baru kita masuk ke tahap selanjutnya. Tanyain apa sih kendala atau sesuatu yang bisa saya bantu gitu. Nah, dengan kita memberikan hal seperti ini, maka kita sudah dapat kesan pertama tuh. Kesan pertamanya adalah kita dikenal emang misalnya paham di bidang tersebut. Maka dia tidak akan sungkan untuk memberitahukan masalahnya dia. Tapi terkadang orang tidak langsung menyampaikan masalahnya secara rinci, secara langsung. Nah, ini karena apa? Jadi kadang orang itu nggak mau tidak langsung trust kepada kita, maka harus ada obrolan-obrolan basa-basi di chat itu agak panjang. Setiap orang itu akan berbeda-beda gitu. Seperti halnya kalau dari skincare saya kemitraan, nah dia tuh sebenarnya emang sudah berbisnis skincare beberapa tahun ya di brand sebelumnya. Nah, Skype ini pun masih menjalankannya. Tapi dia punya kendala ternyata adalah untuk mengerjakan bisnisnya karena dia ibu rumah tangga, dia mengurus anak juga, dia harus mengatur bisnis juga. Nah, dengan seperti itu berarti dia bukan hanya butuh bantuan dari segi produk untuk mendapatkan peluang omset tambahan, tapi dia harus dibantu dalam segi apanya coba? Dari segi mengatur waktunya. Nah, saya maka berikan offering
Kalau Kakak ambil kemitraan di kami, nanti akan kita bantu nih Kak, bagaimana caranya manajemen waktunya agar bisa menjalankan bisnis di dua brand. Atau nanti Kakak bisa meng-hire orang, yang dimana orang ini akan kita bantu, kita arahkan supaya Kakak bisa tetap menjalankan aktivitas seperti biasanya, dan timnya ini akan membantu aktivitas Kakak yang lainnya. Yang dimana kalau saya pribadi karena memang sudah paham tentang membangun atau sudah punya tim, jadi tahu aktivitas tim yang harus dilakukan apa dan manajemen waktunya seperti apa supaya bisa maksimal setiap harinya seperti itu. Jadi kita harus tahu juga kendalanya itu apa. Bisa jadi memang tidak kendala pertama adalah membutuhkan solusi dari produk teman-teman. Tapi kendala selanjutnya dia yang menjadi closing adalah masalah yang lain. Nah, teman-teman harus bisa menggali ke arah sana juga. Kalau saya pribadi biasanya melakukan prospek kalau emang sudah beberapa kali chat nggak dibalas, maka saya biasanya melakukan strategi terakhir, biasanya menggunakan telepon. Nah, kalau telepon nggak diangkat ya udah ikhlasin aja. Tapi nanti kita akan ada triknya juga gimana caranya untuk memaintain supaya inget nih database kita tuh mana aja, sudah sampai proses mana aja, nanti kita akan bantu juga caranya seperti apa. Nah, di poin ini untuk menggali kebutuhan calon pelanggan, teman-teman poin pertama yang tadi harus mengenalkan diri secara baik dan dikenal secara branding itu baik. Lalu kedua, kenali namanya, kenali aktivitasnya supaya tahu kita akan memberikan solusi seperti apa. Yang ketiga, tanyakan apa yang bisa dibantu. Apakah kendalanya yang bisa kita bantu? Kalau boleh tahu, Kak saat ini mengalami kendalanya di bagian apa? Nah, ini harus teman-teman gali kebutuhannya. Supaya apa? Supaya nanti saat teman-teman memberikan penawaran, bisa sesuai dengan apa yang dia butuhkan. Jadi saat dia bilang, oh ini yang saya cari banget. Gitu. Jadi penawarannya nggak kaku, tapi menyesuaikan dari kebutuhan konsumennya. Nah, itu adalah cara untuk menggali kebutuhan calon pelanggan teman-teman. Silahkan sesuaikan dengan bisnis teman-teman. Kalau ada yang ditanyakan, silahkan tanyakan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.